Prabowo. Salah satu yang menjadi pokok bahasan memang ada tawaran dari Pak Prabowo kepada Mbak Yeni untuk maju di Jawa Timur. Sampai hari ini kita masih menunggu jawaban resmi dari Mbak Yeni terhadap lamaran dari Pak Prabowo. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, menolak tawaran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Partai Gerindra diketahui telah menawari Yeni Wahid. Putri mendiang almarhum Gus Dur, Yeni Wahid pun belum bisa memenuhinya. Yeni beralasan NU harus menjadi pemersatu warga. Saya kira itu Pak Yeni, dengan sedih saya menerima dan menghormati. Tapi ya mau diapain lagi? Sebagai pimpinan partai politik, kami harus mencari kader-kader terbaik untuk kita tawarkan ke masyarakat. Tapi sudah, kalau memang kita sudah kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya ujungnya ya proses harus berjalan. Ia beralasan penolakan tersebut demi keutuhan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Yeni pun beralasan dikarenakan tidak mendapat restu dari keluarganya yang merupakan garis besar dari Nahdlatul Ulama. Namun akhirnya ia pun menolak setelah sebelumnya ia telah berkonsultasi dengan keluarganya yang merupakan pengurus dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan Prabowo juga akhirnya menyuarakan pendapatnya maupun kesedihannya. Jadi tawaran tersebut tentunya saya pertimbangkan dengan sangat matang-matang. Namun mengingat bahwa kami keluarga Gus Dur meyakini bahwa kami punya tugas sejarah untuk menyatukan bangsa ini, terutama memastikan dan menjaga agar Nahdlatul Ulama, ya, komunitas NU itu tidak pecah. Caimin soal opsi merapat dukung Ganjar, PDIP enggak butuh kita. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin, mengatakan partainya tak dibutuhkan PDIP untuk berkoalisi mengusung calon presiden pada Pilpres 2024. Caimin berkata demikian karena PDIP sendiri saja suaranya sudah cukup memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Caimin ketika ditanyakan peluang PKB merapat ke koalisi PDIP dan P3 yang telah mengusung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Namun, lain halnya dengan Gerindra yang selama ini bermitra dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR untuk Pilpres 2024. PDIP tidak butuh kita karena dia sudah cukup kan? Kalau Gerindra butuh kita butuh Gerindra, kata Caimin dalam wawancara bersama pembawa acara CCN Indonesia Rifana Pratiwi di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Kamis 25 Mei. Nah, Ketua Umum Formas NU Ahmad Rauf Kusyairi itu dia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat. Menurut dia, suara semua warga akan mempengaruhi dan menentukan masa depan masyarakat bangsa Indonesia. Menurut Rauf, masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan pilihannya. Meski begitu, jangan sampai ada warga ketika memilih sampai mendapatkan tekanan dari luar itu. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa di balik tadi pengumuman antara Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid, kita sudah terhubung dengan rekan saya, ada Priscila Dauhan yang saat ini berada di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Priscila, tadi kan kita sudah melihat itu resepsinya lah ya, yang kemudian dilihat oleh publik. Bagaimana proses jalannya, akadnya itu, atau proses negosiasinya, komprominya sehingga menghasilkan pernyataan seperti itu, Priscila? Iya Budi, benar sekali bahwa pertemuan yang berlangsung antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid yang merupakan putri dari mendiang Gus Dur ini memang berlangsung tertutup. Sekitar kurang lebih 1 jam lamanya pertemuan diadakan tertutup, dan akhirnya kami pun awak media diperbolehkan untuk masuk di depan pintu saja untuk kemudian mendengarkan keterangan dari Prabowo maupun Yeni Wahid. Terlihat di belakang saya saat ini memang sejumlah mobil dari petinggi-petinggi partai pun juga sudah berkumpul di sini untuk kemudian melanjutkan kembali pertemuan dari pertemuan antara Prabowo dengan Yeni tadi. Dan tadi kita sudah mendengar bersama bahwa Yeni Wahid harus menolak
tawaran dari Prabowo Subianto. Nah, aktivis NU tersebut menjelaskan Anies adalah sosok sebagai penerus dan pelanjut Jokowi untuk perbaikan dan perubahan bangsa dan negara. Meski begitu, kata dia, arti penerus memiliki dua muatan, yaitu perbaikan dan keberlanjutan atau perubahan dan kesinambungan itu. Dia menerangkan silaturahmi dengan tokoh NU menjadi langkah yang akan dilakukan oleh Formas NU untuk memaksimalkan suara NU di Jawa Tengah itu. Tujuannya agar warga Nahdliyin mendukung dan memilih Anies sebagai presiden. Caimin menjelaskan pertimbangan PKB berkoalisi dengan Gerindra karena ketum partai itu, Prabowo Subianto, punya investasi pemilih solid yang dahsyat. Kondisi ini terjadi lanjutnya lantaran Prabowo sudah 3 kali ikut Pilpres. Prabowo sempat mengikuti pemilu 2009 lalu sebagai cawapres berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. Kemudian ia mencoba lagi peruntungannya di Pilpres 2014 dan 2019 sebagai calon presiden capres. Sayangnya 3 kali upaya maju di Pilpres kala itu mengalami kegagalan. Sementara Pak Ganjar baru ikut pemilihan gubernur kompetisinya. Kalkulasi itu jadi pertimbangan, kata Caimin. Selain itu, Caimin membantah bila komunikasi dengannya dengan ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhambat sehingga mereka tak mendukung Ganjar padahal mendukung Joko Widodo yang merupakan kader PDIP di 2 Pilpres 2024 sebelumnya. PKB belakangan ini sudah resmi berkoalisi dengan Gerindra dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Namun kali ini belum mendeklarasikan secara resmi siapa capres-cawapres yang akan diusungnya. Sementara Ganjar kini telah diusung PDIP, selain itu P3 pun telah mendeklarasikan mendukung Ganjar untuk Pilpres 2024. Saksikan wawancara khusus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di program Political Show ccnindonesia.com. Senin 29 Mei 2023.